Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Rasa sehat dan kesempatan kita sekolah pada pagi hari ini sebagai bentuk nikmat karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita sama-sama berdoa. Nah, kali ini Ibu akan pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu coba mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini kalian diberikan oleh Tuhan untuk masih bisa mengalami proses bernafas. Nah, jadi kenali nafas kalian dengan teknik yang namanya 4-7-8. Anak-anak, 4-7-8 itu adalah teknik mindfulness, di mana dengan menggunakan teknik ini kalian bisa mengenali emosi kalian masing-masing. Nah, ikuti instruksi Ibu ya. 4-nya kalian tarik nafas kalian selama 4 detik, dihitung di dalam hati, 1, 2, 3, 4. Kemudian 7-nya tahan nafas kalian selama 7 detik. Kemudian hembuskan selama 8 detik. Hitung di dalam hati. Ya, ulangi lagi. Tarik nafas kalian selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan selama 7 detik. Hitung di dalam hati. Kemudian hembuskan selama 8 detik. Nah, anak-anak, setelah kalian melaksanakan kegiatan 4-7-8, kalian merasakan lebih apa, nak? Nah, lebih rileks, betul sekali. Lebih tenang, ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga mengenai materi peristiwa kebangsaan masa seputar proklamasi. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalian dapat menunjukkan nilai persatuan dalam keragaman dan menyebutkan unsur-unsur budaya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca tentang peristiwa menjelang dan juga sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, apakah kalian masih ingat siapa saja tokoh dalam pembacaan teks proklamasi? Siapa, nak? Nah, tepat sekali. Tokoh yang terlibat dalam pembacaan teks proklamasi yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, beliau merupakan Bapak Proklamator Indonesia. Ini mengenai proklamator dan peristiwa heroik. Proklamasi merupakan peristiwa yang penting bagi Indonesia, sebab proklamasi menandakan kemerdekaan Indonesia dari penjajah saat masa penjajahan. Namun, sebelum terjadinya proses pembacaan proklamasi, pada 17 Agustus 1945, ada berbagai peristiwa heroik yang terjadi. Peristiwa heroik ini dilakukan sebagai tindakan untuk mendukung proklamasi. Nah, peristiwa heroik untuk mendukung proklamasi tidak hanya terjadi di satu tempat saja, melainkan di berbagai daerah. Apa saja tindakan heroik yang terjadi untuk mendukung proklamasi dan di daerah mana saja ya? Simak. Peristiwa heroik yang dilakukan untuk memperingati proklamasi yang pertama di Surabaya. Surabaya yang menjadi ibu kota Jawa Timur disebut juga sebagai kota pahlawan. Peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya dalam rangka mendukung peristiwa proklamasi adalah insiden yang terjadi di Hotel Yamato, Tunjungan. Saat itu, pemerintah Belanda mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di atap hotel.
Masyarakat yang melihat hal itu menyerbu hotel, menurunkan bendera dan merobek bendera. Namun, bendera tidak dirobek seluruhnya, melainkan hanya sebagian warna birunya saja dan hanya menyisakan warna merah dan putih. Peristiwa ini terjadi di tanggal 19 September 1945. Peristiwa yang kedua ada di kota Semarang. Selain di Surabaya, peristiwa heroik saat proklamasi juga terjadi di Semarang pada 15 Oktober 1945. Pada saat itu, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan pasukan TKR saat itu melakukan perlawanan bersama dengan laskar pejuang lainnya. Dalam pertempuran yang terjadi ini, ribuan pemuda Indonesia dan ratusan tentara Jepang itu tewas. Sebagai cara untuk mengenang peristiwa pertempuran ini, kemudian dibangun monumen Tugu Muda di Semarang. Peristiwa yang ketiga yaitu di Aceh. Peristiwa heroik dalam rangka proklamasi juga terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Tepat pada 6 Oktober 1945, pemuda yang berasal dari tokoh masyarakat mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau dikenal dengan API. Tujuan dari API adalah untuk merebut dan mengambil alih kantor pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang. Setelah berhasil merebut tempat-tempat yang dikuasai Jepang sebelumnya, pasukan API kemudian mengibarkan bendera merah putih dan mengambil senjata tentara Jepang. Peristiwa yang keempat adalah di Kalimantan. Peristiwa heroik dalam masa proklamasi juga terjadi di Kalimantan. Saat rakyat Kalimantan berusaha untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan, selain mengibarkan bendera merah putih, cara lain yang dilakukan adalah dengan memakai lencana merah putih serta mengadakan berbagai rapat. Sayangnya, berbagai kegiatan itu dilarang oleh pasukan sekutu yang saat itu ada di Kalimantan. Namun, rakyat Kalimantan tidak memperdulikan larangan itu dan justru berkumpul di depan markas sekutu, yaitu di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945. Peristiwa ini mampu mengumpulkan sekitar 8.000 orang yang membawa bendera merah putih. Setelah proklamator dan peristiwa heroik yang telah Bapak beritahukan, maka selanjutnya akan ada kelompok belajar, di mana dibagi setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Setelah dibagi kelompok, masing-masing kelompok akan diberikan lembar kerja peserta didik. Maka oleh karena itu, silakan kalian bekerja sama untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan, di mana tugas di dalamnya berkaitan erat dengan peristiwa heroik yang sudah diberitahukan dengan mengisi data-data yang diinginkan atau yang diperlukan pada lembar kerja peserta didik. Selamat bekerja, selamat belajar, semangat selalu. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang, siapa ya yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya betul, beri tepuk hebat untuk temannya. Terima kasih atas kesimpulannya. Ibu tambahkan ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan adanya keberanian dan semangat yang tinggi dari para proklamator dan pejuang-pejuang bangsa, maka tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta tokoh-tokoh proklamator yang lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain peristiwa pembacaan teks proklamasi, masih banyak juga peristiwa heroik lainnya di berbagai daerah, seperti Kalimantan, Surabaya, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Dari peristiwa-peristiwa heroik ini, kita juga dapat belajar bagaimana indahnya hidup berkebinekaan tanpa memandang kaya atau miskin, ras, suku bangsa, agama, ataupun perbedaan yang lainnya, sehingga kita bisa hidup rukun, saling tolong-menolong, aman, dan tentram. Coba, ada yang bisa menyebutkan apa peristiwa yang ada di Surabaya? Iya betul, kita beri tepuk keren yuk! sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal yang telah diberikan dengan teliti ya. Ingat, dengan teliti. Semangat! Tadi kita sudah belajar, sudah diskusi, sudah mengerjakan soal juga. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang, sedih, takut, kesal, atau bahkan marah? Selanjutnya, apa kegiatan yang kalian sukai hari ini? Dan hal apa saja yang kalian pelajari? Atau esok hari kalian ingin pembelajaran yang seperti apa ya? Silahkan kalian tulis semua kesan dan keluh kesah kalian di lembar yang telah Ibu berikan.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Terima kasih banyak atas antusiasnya dan perhatiannya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.